Pasal istifadah, mengambil faedah. Ifadah mengambil faedah, istifadah mengambil faedah, mengambil manfaat. Wa yanbaghi an yakuna talibul ilmi mustafidan fi kulli waqtin hatta yahsula lahu al-fadl. Dan seyogyanya bagi seorang santri menjadi orang yang mengambil faedah di setiap saat, hatta yahsula, sehingga hasil untuknya apa al-fadlu, keutamaan. Caranya gimana? Wa tarikul istifadah. Cara istifadah adalah ayyakuna ma'hu fi kulli waqtin mihbar. Hendaknya ada bersamanya fi kulli waqtin, di setiap saat, mihbarah, tinta. Tempat tinta, maksudnya tinta itu. Hatta yaktuba, sehingga dia menulis ma yasma'u, apa yang dia dengar, menal wa fawaidil ilmiyah, yakni faedah-faedah ilmiah. Maksudnya rajin nulis. Setan itu seringkali bohongin kita. Dah gak usah tulis, dah gini doang. Apalah paling ingat itu. Itu setan ngomongnya gitu ke santri. Gak usah bertahun-tahun. Baru beda jam, siang. Tadi apa yang diterangkan? Iya, apa tadi ya? Bahasa apa tadi? Udah lupa. Bisa lupa beneran. Bisa lupa juga, sebenarnya gak lupa, tapi lupa kata kuncinya. Maksudnya gimana? Otak ini menyimpan ilmu, berita, kabar. Itu kan seperti kita menyimpan benda di laci. Ada yang nyimpan barang di laci itu ditumpuk aja. Semuanya masuk di situ. Pulpen di situ, sabun di situ, kue di situ, gula di situ, sikat di situ, sampai oli motor di situ juga, kopiah di situ, kacang, semuanya di situ. Jadi kalau begitu, mendadak perlu pulpen, ada di situ, di laci yang luput tadi. Nyarinya mudah atau susah? Susah. Jadi bukan nggak ada, cuma nyarinya susah. Kenapa? Karena nggak ditata. Kecuali misalnya dikasih benang panjang gitu pulpennya, pas dibuka, tinggal ngambil aja. Gambarnya begitu. Gambarnya. Jadi terkadang sebenarnya bukan hilang dari memori, enggak, memori manusia itu enggak penuh seperti itu. Orang tiap hari ngapalin, ya, ngapalin kitab baru sampai mati, itu enggak akan penuh memori kita. Jangan bayangkan seperti kita beli memori card begitu, download penuh aja. Itu buatan manusia, buatan Allah Ta'ala, ya. Enggak ada ceritanya kepenuhan. Terus, wah, nggak bisa masuk, ngomong enggak dimasukkan, nggak bisa masuk, enggak dimasukkan. Space-nya, wah, masya Allah, berbagai penelitian ya. Ada yang meneliti bahwa yang dipakai manusia itu hanya 3%. Ada yang meneliti hanya 11%. 11% itu juga ulama besar seperti Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Ahmad bin Hanbal yang hafal 1 juta hadis. Itu yang 11-12%. Dan kita berapa persen? Saya jadi malah di ujungnya pilih itu apalnya segitu itu. Loh, itu merasa kepenuhan. Gak ada ceritanya itu sebenarnya. Nah, untuk menolong itu biasakan membuat catatan-catatan walaupun gak lengkap ringkasannya. Sehingga waktu buat, oh ya, dia kelanjutannya begini, gitu nanti. Itu seperti kita nyimpen pulpen di dalam laci, memang numpuk, tapi ada benangnya. Wah, itu numpuk, gampang. Cari benang
warnanya kuning. Nah, itu pulpennya gantung di situ. Saya pernah nih. Lah benar pulpen. Nah, ini begitu juga. Nah, nyimpen ingatan ini paling mudah itu kalau diamalkan sebenarnya. Kalau diamalkan itu paling mudah karena udah diamalkan. Udah nggak perlu diingatnya lagi, nggak hafal Fatihah. Hafal nggak? Ya bukan hafal lagi, dia baru dibaca. Misalnya begitu. Doa makan hafal nggak? Ya kalau tiap hari baca ya hafal. Misalnya begitu. Ada juga yang nggak diamalkan, tapi dimudzakarahkan. Sampai akhirnya seperti teramalkan, seperti nyata di depan mata, karena saking seringnya mudzakarah. Nah itu yang dikerjakan para sahabat. Surga nggak dilihat, neraka nggak dilihat, tapi terus cerita, sehingga seolah surga neraka di depan mata. Nah, ini pernah kita alami. Kemarin waktu COVID itu, asli pada nggak percaya. Tapi ceritanya terus-terusan. Ini cerita, oh iya ini kena cerita terus. Ya kalau bahasa kita mudzakarah terus. Buka HP isinya itu, ngobrol di warung isinya itu, di masjid habis sholat ngobrol itu lagi. Sampai orang ketakutan. Karena adanya nggak ada yang pernah lihat. Saya takutnya ada yang saya pulang dari pasar, uang, jangan ada COVID-nya ini. Akhirnya dicuci pakai baik krim, biar gak ada virus COVID-nya. Mau dipakai belanja, wah lamaan ini gimana? Jemur dulu, jemur mendung lagi. Udah dipanggang aja, dipanggang kebakar. Itu bisa konyol begitu, saking percayanya padahal sesuatu yang gak dilihat. Kenapa percaya? Karena sering dibedakan orang. Dan ini juga begitu. Kisah para nabi, kisah para sahabat misalnya, kan kita nggak bisa lihat yang sudah berlalu. Tapi kalau saya dimudzakarahkan, diulang lagi, nempel. Contoh lain itu apa? Contoh lain paling gampang itu cerita Juli. Padahal nggak lihat, hanya karena saya ingin cerita aja. Oh katanya, tak katanya itu yang keberapa itu. Tapi katanya semua. Ya Allah di pohon itu suka muncul itu pocong itu. Wah, udah kebanyak belum apa-apa. Padahal kita juga nggak lihat gitu. Ya. Yang cerita pun nggak lihat. Oh iya katanya, kata siapa ya? Ada yang cerita gitu lah. Entah siapa itu juga. Karena dimudzakarahkan karena begitu lewat pohon ini pohon dan pocong di sini. Ini kan. Akhirnya udah takut duluan. Makanya kalau obrolan Abuya bahasa itu banyak yang lebih lengkap dari bahasa Indonesia. Bahasa Arab udah pasti. Nama unta aja sekian ratus, nama pedang sekian ribu, nama harimau sekian ratus, kayak gitu. Anak utamanya ini kita nggak bisa begitu. Tapi ada benda yang itu terbanyak namanya di Indonesia. Cari bahasa Inggris pun kalah. Apa itu? Nama hantu itu. Itu paling banyak di Indonesia. Kenapa? Karena hobinya nonton itu. Gitu. Coba cari terjemah bahasa Arab hantu pocong, genderuwo gitu ada. Bingung terjemahan itu. Genderuwo, mau genderuwo. Pusing kita lagi. Semua entah apa pocong, apa itu nggak bisa. Jadi karena sering diceritakan, akhirnya muncul spesies baru. Yang itu bahasa Arab tidak ada, bahasa Inggris juga nggak akan sampai di sana. Bahasa Indonesia, rajanya itu.
macam-macam itu. Karena saking seringnya diceritakan, saking seringnya dimudzakarahkan. Nah, kalau kita mengisi mudzakarah kita dengan ilmu, ya ilmu yang nempel. Syair sering diceritakan, dibacakan, nempel. Entah itu Aqidul Awam, Tuhfatul Atfal, atau yang lainnya, nempel. Tapi kan nggak tahu artinya. Betapa banyak kita yang sekolah SD kan ngalami semua sekolah SD itu, nggak tahu zaman yang sekarang ini. Zaman Abu ya dulu SD itu ada pelajaran nyanyi lagu daerah, ada nggak? Nah itu saking seringnya hafal, tanya artinya, nggak tahu. Hafal, kenapa? Sering dimudzakarahkan. Dan ini juga begitu ilmu sebenarnya. Kalau kita nggak biasakan gitu, habis ngaji, dan simpan. Besok pagi-pagi nyari mana kitabnya, gitu doang. Ya gimana nempelnya? Diulang lagi. Lain kalau kecerdasan kita seperti Imam Syafi'i, rahmatullah alaihi begitu. Udah langsung hafal. Atau seperti Imam Tirmidzi begitu. Imam Tirmidzi rahmatullah alaihi, zaman dulu kan majelis itu, satu masjid itu bisa puluhan majelis. Zaman dulu itu masjidnya besar, majelisnya banyak. Dan Imam Tirmidzi datang, ini menarik. Ini menarik juga. Kalau saya kesini, itu gak dapat situ, enggak. Udah duduk di tengah aja. Di tengah itu dua-dua langsung semuanya. Kayak gitu. Loh, kita satu majelis dengerin aja, selesai ditutup majelis, sudah lupa lagi. Udah gitu, gak mau takror, terus gimana coba? Coba dibiasakan, ya. Takrornya itu bukan hanya habis majelis yang ambil suruh gitu. Pas ngobrol, lagi makan, sore-sore gitu, lagi nyantai, sambil nginget-nginget, tadi subuh tuh tak apa ya? Oh ya tak ini. Itu insya Allah jauh lebih nempel. Setelah ditakror, dimudzakarahkan di waktu yang berbeda-beda. Makanya Rasulullah SAW itu seringkali menyampaikan pelajaran di waktu atau kondisi atau tempat berbeda-beda, sehingga sahabat menganggap tuh enak. Waktu itu kami sedang perjalanan ke Tabuk. Di tempat ini kamu berhenti, di itu Rasulullah mengatakan begini. Jadi biasanya biasa ngobrol itu. Sama tuh makan kemarin itu. Oh iya, waktu makan kita ngobrol saat itu. Itu mudah ingatnya. Karena ada unsur-unsur yang mendukung untuk mengingat itu. Gitu. Beda dengan kita kalau di kelas begini, kan monoton gini-gini aja. Bisa ingat, bisa enggak, bisa ingat, bisa lupa. Makanya orang berbagai cara untuk apa istilahnya lupa itu. Untuk mancing ingatan begitu, dengan dihubungkan. Ini yang ketiga, tadi praktek, yang sudah dimudzakarahkan. Yang ketiga, dihubungkan dengan sesuatu yang nempel. Misalnya cerita tentang Idris, tentang kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, misalnya itu dalam peperangan. Maka waktu mendengar itu langsung dihadirkan kisah Daud. Oh iya, kan saya punya temannya Daud, yang dia punya rental motor. Nah udah dihubungkan yang udah nempel sebelumnya. Sulaiman. Itu tanda saya itu Pak Sulaiman yang punya ternak ayam. Ingat gitu, rental motor ternak ayam. Udah diingat begitu.
ini biasanya mudah juga kalau dipakai untuk kenalan. Kita kenalan kan sering lupa. Udah tanya, oh siapa namanya? Kan udah, Abdul Hamid. Oh iya. Tahu nggak kenapa kita kenalan suka lupa nama orang? Karena kita nggak konsen mau mengenal nama dia. Kita konsen mau mengenalkan nama kita malahan. Sehingga lupa. Tapi kalau kita konsen mau mengamalkan nama dia, saya bertemu namanya ini. Soalnya nanti mau saya sapa, kalau saya sapa, insya Allah dia ngasih pekerjaan saya, misalnya begitu. Untuk kenalan, siapa namanya? Agus. Wah, nama Agus banyak banget. Langsung diingat kan? Benar. Jadi ini teman yang dulu mukulin saya, Agus. Ada. Misalnya begitu. Jadi ingat dan ketemu, ini cuma dia namanya tukang mukulin. Agus. Kalau nggak gitu kan, tanya lagi. Siapa tadi gue ya? Agus. Ngobrol. Tanya lagi. Siapa? Agus. Udah gak begitu. Udah gak pernah lagi ngobrol begitu. Dengan menghubungkan dengan memori yang kita sudah punya. Ya. Yang keempat, menghubungkan dengan tempat atau peristiwa. Tadi contoh, sambil makan cerita tentang suatu, sambil nyapu cerita tentang suatu. Itu nempelnya beda ya. Nempelnya beda dengan kita dengar di kelas. Nempelnya beda. Sehingga Rasulullah SAW sering kali mengajarkan itu pada situasi atau kondisi yang pas. Misalnya seorang sahabat masih kecil, dia makan, wah ngacak begitu, makan pegang kayak orang. Ya benar, sambillah, kul biyamini, kul mimma yali. Kalau makan, baca bismillah, pakai tangan kanan dan di depan mata, jangan gini. Itu sampai meninggal ingat itu gak lupa. Kenapa? Karena pada kondisi yang tepat. Begitu juga kalau di antara kalian santri membiasakan begitu, nanti akan teringat terus. Itu di antaranya. Nah, selain usaha itu semua, yang menolong untuk mengingat adalah ini: selalu mencatat, selalu menulis. Makanya kalau dalam ilmu hadis, dobit itu orang-orang yang menyimpan hafalan. Ada yang dobit hifzan, dobit dalam kekuatan hafalan atau memorinya. Ada dobit kitaban, dia menyimpan dalam tulisannya. Ada orang sangat teliti banget, sangat teliti nulis, masya Allah. Dia tanya Nabi yang almarhum Kang Opai yang dulu anaknya di sini, Raja Semarang. Itu tulisan masya Allah, detailnya bukan apa aja terus lengkap tulisannya. Ada yang bisa begitu, ada yang bisa begitu. Ada yang nulis asal, akhirnya saking asalnya begitu udah dewasa, ini apa? Lupa lagi. Apalagi umur belasan ini kan suka iseng, membuat huruf sendiri, buat rumus sendiri, singkatan sendiri yang gak umum begitu biar jadi rahasia. Setelah itu rahasia beneran, apa dulu ya? Iya rahasia apa ya? Bingung akhirnya. Ini huruf apa gitu? Oh ini huruf buatan saya waktu umur 15 tahun. Sekarang udah lupa lagi. Ya udah hilang. Makanya jangan sampai itu gak bisa buku tulis, aneh. Terus mau ditulis di mana? Dulu Imam Syafi'i rahmatullah alaih sampai ibunya itu, kalau ada orang kasih atau ngasih uang gak diterima. Kalau mau bantu saya jangan kasih uang. Kasih apa? Kasih kertas untuk anak saya. Imam Syafi'i yang bapaknya suka itu aja ditulis semuanya.
Sampai tulang pakai nulis, daun pakai nulis, batu pakai nulis, sampai kayak gitu. Tulis coba, ya, yang ditulis bulan ini. Bulan depan baca lagi, hampir lupa dia ada keterangan. Itu begitu. Maka biasakan supaya ini untuk mengikat, supaya kita dengar, kita dapatkan, gak hilang. Bila dikatakan man hafizah farra wa man kadzaba syai'an qarra. Barang siapa menghafal kabur. Hafal itu gampang kabur. Wa man kadzaba syai'an, dan barang siapa sesuatu qarra tetap. Nah, itu bisa kan? Ya insyaallah bukan apa. Wakila dan disampaikan al-ilmu ma yuhadhu min afwahir rijal. Nah, ini penting sekali, terutama zaman sekarang ya. Ilmu itu yang diambil dari lisan atau dari mulut orang-orang. Li'annahum yahfazuna ahsana ma yasma'un, karena mereka menghafalkan yang terbaik yang mereka dengar. Kan gitu. Mendengar banyak ini, banyak perkara. Yang dihafalkan, yang diingat, itu yang menarik. Ya enggak? Yang gak menarik, yang menarik. Oh, itu caranya supaya dapat istri cantik. Misalnya begitu. Misalnya Abi saya kasih nasihat 10 gini. Caranya supaya tanaman subur, caranya supaya beternak lancar. Lalu ada doa supaya istri cantik. Kira-kira mana yang diingat? Oh ya, ini istri cantik. Wah, langsung ketahui gitu. Wah, penting ini. Itu lupa. Wah, jangan saya lupa. Di antara yang didengar, maka yang dianggap penting menarik akan diingat. Ini. Yahfadzul ahsana ma yasma'un. Dengar macam-macam yang dianggap bagus, penting, menarik, itu yang akan dihafal. Jangan saya lupa, ini penting ini. Oh, ini penting. Kan saya lagi di rumah ini, saya baru dengerin, saya akan sampaikan. Atau misalnya satria perempuan lagi di kumpulan obrolan ibu-ibu, macam-macam obrolan, cerita tentang masalah, cerita tentang resep, cerita tentang ini. Ada yang nyentuh. Saya baru tahu, apa? Ternyata biar glowing itu mudah. Oh, itu langsung teringat lebar semua itu. Cerita glowing, oh langsung dengar semua. Dia ambil beras sama ini sama itu, oh langsung ingat semua itu. Kenapa? Ada penting soalnya. Gitu. Nah, orang akan menghafalkan apa yang didengar. Itu yang terbaik, yang agak penting banget akan dihafalkan. Kemudian wayaquluna ahsanama yahfadhu, dan akan menyampaikan terbaik dari apa yang dia hafal. Kan dipilih yang menarik, yang bagus. Jadi betul pilihan dari pilihan. Sehingga seorang yang punya pengetahuan bukan dari dulu. Kalau zaman dulu nggak disebut ulama, nggak disebut alim, disebutnya apa? Suhufi atau sahafi. Orang yang dapat ilmu hanya dari lembaran, bukan dari mulut. Sekarang nggak usah ilmu agama, yang itu kalau salah resikonya itu bisa masuk neraka. Kedokteran aja. Orang mutolaah, beli buku kedokteran, di mutolaah. Orang belajar kedokteran 4 tahun, 5 tahun, ini 2 tahun selesai, dia hatam. Kenapa? Siang malam gak berhenti, terus mutolaah sampai selesai. Lalu dari mutolaahnya sendiri, dia buka praktek
jadi dokter gitu. Diizinkan nggak sama pemerintah? Saya udah hatam. Apa kurang saya? Silakan dites. Tahu semua saya. Tentang anatomi tubuh, tentang sumber-sumber penyakit, tentang virus, tentang bakteri. Saya tahu semuanya. Tapi dia mutalaah sendiri. Gak pernah berguru pada dokter. Kita berani berobat orang kayak gitu. Biar saya jangan. Itu kalau bapak bedah di sana 50 juta, sama saya 5 juta aja. Bapak bisa? Ya saya udah baca semuanya. Gampang kalau bedah. Ini pisau ada, saya beli kan. Untuk bius ada semuanya. Udah ngasih 5 juta, mau kita? Biar percobaan, tahu udah gak balik lagi nanti. Nah itu ilmu kedokteran, gak belajar dari ahlinya, kita gak bisa percaya. Nah, Abi yang bilang penting itu apa? Hari ini betapa banyak orang kebingungan sendiri karena gak mau berguru pada manusia. Bergurunya pada YouTube, pada Instagram, pada TikTok, pada apa lagi, macam-macam gitu. Itu kan bukan manusia. Itu kan rekaman, iya rekaman. Tapi kan macam-macam ada di situ. Kita gak bisa satu pengarah itu gak bisa. Macam-macam. Apalagi isinya tanya jawab, kumpulan tanya jawab begitu. Sementara kadang tanya jawab jawabannya nggak bisa dipakai oleh semua orang. Untuk kondisi tertentu doang. Kadang-kadang begitu. Zaman Rasulullah aja begitu. Ada seorang mau berangkat Cina. Rasulullah tahu ini di rumahnya orang tuanya udah tua banget, nggak ada yang melihara. Maka sahabat ini ada bapak ibunya kan ada. Fihima bajanya. Dan jangan kamu khidmat orang tua aja. Ayo. Loh misalnya tekstual begini dipakai di zaman sekarang. Akhirnya yang jihad siapa? Orang-orang yatim doang. Yang gak yatim gak boleh jihad. Dan kenapa? Hadisnya tidak begitu nanti. Punya orang tua punya pulang. Punya orang tua pulang. Punya yatim kamu. Yatim semua isinya pasukan mujahidin para dai itu yang dipanggil asuhan doang. Dan itu kenapa jadinya kalau begitu? Karena salah memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kita dicontoh tadi, paling mudah dicontoh dengan kesehatan atau kedokteran. Dengan modal dengar YouTube, dengan modal baca sendiri, buka praktek kedokteran, bisa ditangkap itu. Nah, musibahnya zaman sekarang urusan agama ini orang balani begitu dan dianggap gak apa-apa. Dengerin aja dari YouTube, dia ingat. Habis itu jadi penceramah. Kalau isinya nasihat, isinya motivasi, insya Allah gak begitu bahaya kan. Yang mengerikan kalau sudah menyerahkan hukum, masail, halal-haram kan ngeri. Bisa menjerumuskan orang ke neraka beneran. Kenapa? Salah ngasih fatwa. Yang dijerumuskan ya nanti kena di akhirat. Yang ngomong juga kena di akhirat. Lebih bahaya lagi. Makanya ini min afwahir rijal. Mesti berguru, mesti punya guru. Gak asal. Cukup dulu. Kita kalau subhanallah